babak penentuan juga untuk grup B, C, D, dan E, di mana grup A akan beristirahat, tidak ada kesempatan untuk bermain lagi. So let's go, kita terbang ke E-Rangers. Alright, ini dia game keempat kita, E-Wrangle, di mana pesawat terbang dari arah Lipovka menuju ke bagian Primorsk, berarti antara Lipovka dan juga Kameski menuju ke bagian Primorsk tentunya. Ya ini pesawat yang lumayan adil lah bisa dibilang, walaupun nggak adil-adil banget gitu loh. Ya masih 60-40 lah, masih oke sih. Jadi mungkin kalau pertemuan, tapi ya, harusnya sih udah minimalisir pertemuan gak sih? Ini udah E-Ranger yang keberapa, mereka udah hafal banget pastinya. Di mana titik ini pasti ada orang ini, di mana titik sana ada orang sana. Soalnya kan kelar dari turnamen itu kan bisa ditonton ulang ya kan. Betul. Mereka bisa tahu, oh ternyata tuh yang tadi ini tim ini nih. Udah nge-review ya. Nge-review, nggak cuman review unboxing doang. Betul sekali. Kan? Unboxing apa itu ngomong-ngomong tuh, unboxing sepatu ya. Unboxing gacha-gacha PUBG Mobile gitu. Kan banyak banget skin-skin baru yang ada di PUBG Mobile. Iya. Unboxing panci, parasut dan juga kostum yang spesial di PMGC. Nah, boleh tuh kan jadi konten. Betul. Halo guys, aku dapetin ini eksklusif loh dari PMGC. Kalian nggak punya kan? Ya kan gitu. Contohnya. Dan kita akan melihat juga di mana Infinity akan kembali lagi. Oh my god. Zonanya center banget rasanya ya. Agak Tapi lagi baik sih. ini zona-zona yang bisa bikin orang bete banget loh. Karena masih ada Kenapa? kemungkinan besar juga kayak zonanya ngeprank. Zona ketiga ngebuat galau, tiba-tiba zona keempatnya ke arah SMB. Itu udah pasti susah banget buat nyebrang ke bagian SMB kalau misalkan zonanya ngeprank kayak gitu. Iya, kesempatannya kecil sih untuk seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Iya, Karena zona itu random. betul. Sangat-sangat random seperti perempuan. Ah, baru mau gua bilang. Gak apa-apa, gue akuin duluan. Sebelum gue diserang, gue ngaku duluan. Daripada gue diserang, gue mikir counternya susah gitu kan. Jadi mendingan gue buka dulu. Ini namanya taktik, Oh, iya, taktik strategi. Taktik wanita berarti ya. Taktik wanita, Sebelum menggocek. diserang, mengakui kesalahan dan minta maaf. Gitu. Wah, Jadi, jarang-jarang tapi ada cewek mau ngaku dan minta maaf. jadinya nanti bisa ada counter kalimat lagi. Kan tadi aku udah minta maaf. Oh, maafnya bukan untuk ketulusan, tapi untuk mengcounter hal-hal berikutnya yang akan diperdebatkan. Gila, Jelly memang sebuah wanita yang bisa antagonis, Bisa protagonis bisa ya. protagonis juga. Dua kepribadian gue ya Wah, berarti. jangan-jangan Jelly adalah manusia amfibi, bisa di darat dan bisa di air. Waduh. Serem juga, mohon maaf nih. Wah, ada insang juga Jel di pala lu. Insa- Bisa bernapas di dua alam. Mohon maaf nih, insang di pala. Iya Emang kan insang di bagian pernafasan. Di dada Mungkin- dong. Ya kalau itu kan udah ada paru-paru. Masa satu lagi di dada juga gitu. Ada yang di dada. Apa tuh? Satu doang yang di dada. Apa? Garuda di dadaku. Wih, Wih, gila. deh. Bisa nyambung ke situ. Memang hebat partner gue yang ini ya. Alright, kembali lagi melihat yang terjadi. Tadi ada sedikit kecelakaan tunggal di mana Mulai, action mulai deh. Sambil joget bang. Sambil joget katanya. Kalau misalkan trik-trik kayak gitu tuh biasanya sambil joget. Belum ikut tutorial. Sambil ini dia, sambil ngetaun biasanya aman. Nah. Jangan berhenti untuk joget ya. Terus Terus Nggak ini mau dijamin pulang. aman. Maunya digoyang. Nggak Enggak mau mau pulang, pulang, maunya maunya digoyang. digoyang. Terus dicemplungin sama temennya ke laut. enggak. Baik dia. Mau bercanda nggak segitunya kok Oh, mereka. enggak segitunya ya. Dan akhirnya semua mencapai drop zone yang mereka inginkan, membagi daerah untuk di bagian Novo berempat. Cukup banget sih menurut gua, Novo berempat tuh udah area yang cukup lah. Puas sih harusnya. Fat loot lah ibaratnya juga untuk Novo Repnoya sendiri untuk dibagi 4 orang. Dan sementara bergeser juga Reject kali ini di bagian very peer. Reject. Gue mau lihat poin Kenapa sih. Penasaran juga. Apa overall point kah atau apa, Jel? Reject masih bisa dikejar ya ternyata poinnya. Reject tuh masih 32 poin gitu dan dia ada di ambang ketidaklolosan juga. Agak serem ya. Betul sekali. Ini kebetulan tinggal 2 game terakhir kan. Dan 2 game terakhir ini benar-benar timnya nggak berubah sama sekali untuk 16 tim yang bertanding. Grup A doang yang udah selesai. Berarti masih ada 3 slot yang bisa dibilang ketar-ketir ya? 4 dong. Kan Oh iya, jabaunya benar. udah 4 Iya, dikurang 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya 5 tim yang masih possible banget buat ngejar poin dari Dead Eyes kalau kita berdasarkan 16 tim. Tapi kan 12 tim nih, di luar TJB. Berarti ada berapa tim nih yang masih ngejar-ngejar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tim yang mengejar poin dari Dead Eyes. Minimal poin dari Dead Eyes. 43 poin untuk mereka masuk ke Super Weekend. Harusnya itu Ngelewatin adalah 4-3 poin gue rasa aman banget. itu poin matinya kan Yap. dari Dead Eyes karena Dead Eyes sudah nggak main. Oke. Semakin menarik 2 match terakhir tapi gue udah mulai
mulai ngeliat nih ritme-ritme tempo-temponya udah mulai nurun. Karena tadi sebelumnya untuk di Miramar gue ngeliat 15 menit podcast kah? Pasta Wolfie podcast tadi gue denger. Lagi bikin konten. Iya, Lagi bikin konten tadi gue sama Wolfie. kan jadi kayak ngobrol-ngobrol, cuekin aja apa yang di game. Soalnya Ya, mereka emang gak ngapa-ngapain soalnya gimana juga, ya, gitu. kayak lu nge-hypein satu momen pick off yang menurut gua kayak pick offnya udah pasti lo ambil gitu, nggak ada counter shoot dan segala macamnya, kayak oh ya udah biarin aja gitu. Iya. Dulu kita lebih ngangkat ke story-story tentang PMGC seperti apa, story playernya kayak kemarin juga, dan bisa ngebahas seperti yang data keluar di mana Nuzi mendapatkan 67 elimination, wow 15.362 total damage, 2,2 untuk KDA-nya tadi. Terus dari assist 34, total rescue-nya 11, dan kontribusi timnya masih bisa dibilang cukup stabil dengan 21,74%. Ini ya, apa ngerata lah ibaratnya buat 4 player yang bermain di Infinity. So kita juga akan melihat tadi Infinity masih aman di Sovnova. Mereka juga kalau mau masuk masih bisa kalkulasi waktu yang baik. Tapi ada asap, ada smoke, ada yang tidak beres di depan sana. Siapakah itu? Tapi masih belum kelihatan, terlalu jauh nampaknya untuk seorang Reggie, atau mungkin abis nge-smoke orangnya kabur. Mungkin, tapi biasanya kalau yang di bagian situ siapa ya, bentar. Kok udah Rumah dapat Roti. tembakan terjadi tiba-tiba Bigetron dan juga GD agak sedikit berpapasan lagi. Kali ini memang sering terjadi lah kalau kita ngelihat pertemuan antara Bigetron dan juga GD, karena dalam zone mereka emang depet-depetan banget gitu. Kalau circle ke atas mereka bakal bentrok di area sekitar Bukit Kentang, di bawah mereka bakal bentroknya itu kalau nggak di rumah 12, rumah Roti tadi yang dipantau sama Reject juga, ya tempat-tempat di mana Bigetron dan GD sering ketemu lah di awal-awal. Nah itu, justru dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti itu, mungkin untuk di besok-besoknya bisa ada rotasi-rotasi baru kah, atau timing-timing baru, karena kan based on experience juga. Betul. Dari jam terbang, dari pengalaman yang mereka jalani. Dan sementara kita ngeliat ke bagian Gatka tadi udah mulai diisi juga oleh beberapa orang. Ini masih 7 menit ya. Menarik dimana kita lihat kayaknya nggak semuanya main nge-center. Masih ada yang lebih bermain aman di bagian pinggiran-pinggiran juga. Bahkan 6 to 8, gila ini berani banget ya. Melintasi ladang gandum seorang diri tanpa adanya Coklat. Kalau kata Agus, ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Iya juga, kalau ditaburi coklat jadi yang lain. Betul, jadi Coco and Crunch ya. ada kalimat penghubungnya. Belum masuk ya. Jadi aman. Siapa tahu ntar masuk gitu. Iya. Jadi bisa. Jadi nggak ada kalimat penghubungnya lagi ya. Jadi Udah enak bener-bener langsung kita sebut ya. Sebut terus Wah, gitu. lumayan, ntar rumah numpuk tuh, sehat. Sereal tiap pagi. Apa jadi kesono? Oke, kita bakal lihat kali ini di mana BCSWell bergerak menuju ke arah farm. Ada GD Gits yang tiba-tiba GD ada di bagian sana. Tembakan langsung dilontarkan oleh seorang Satar. Damage-nya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown ke arah BCSWell. Yes, langsung dipukul mundur aja. Jadinya BCSWell nggak akan berani untuk rotasi melalui rumah-rumah tersebut. Terlebih BCSWell butuh poin banget untuk bisa mengamankan satu Super Weekend. Masa iya ikut PMGC sama sekali nggak ikut Super Weekend? Masa iya diledekin Sanskuy? Ntar Sanskuy bilang kita hanya bisa melihat BCSWell di babak weekdays aja. Ya gitu. ampun, gila. BCSWell diledekin, ditaunting loh sama Sanskuy. Nah itu dia, masa ditaunting Sanskuy? Jangan nanti ditaunting Sanskuy. Oke, dan melihat kembali juga Secret, pasti mereka bermain lebih aman sih, lebih slow rotate juga karena dari bagian utara kan untuk Secret itu sendiri bermain di bagian pinggir-pinggiran juga, dan Reject kayaknya semua player, semua tim ini lagi nyari info, putar-putar lagi, mencari tempat-tempat aman juga. For Rivals berada di untuk dari poin sih sebenarnya aman-aman gak aman ya, masih bisa dikejar juga sama beberapa tim, tapi kalau kita ngomongin dari posisi mereka di papan tengah, jadi ya nggak usah terlalu yang ngincer banget juga, takutnya malah nanti blunder. Tapi kalau kita lihat dari penyebarannya ini untuk di zonanya agak mulai menarik ya, nggak ada yang terlalu menumpuk juga, nyebar secara merata. Dan ini masih masuk ke dalam main islandnya juga. Untuk Bukit Kentang sendiri pun belum dicapai. Oh baru udah ada di X, udah ada Xavier yang baru ke bagian Bukit Kentang. Mereka bener-bener teliti banget untuk mengontrol bagian Bukit Kentangnya. Satu pemain dikirimkan terlebih dahulu juga dan ini dia ya, ada BCSWell yang semakin terspot oleh pemain-pemain dari GD Gits. Ada satu pemain mereka yang low HP, bahkan satu sudah mulai terspot juga prone shoot, mungkin dari seorang Satar, atau hanya ingin dipantau-pantau manja dari arah atap sebuah rumah. Dari tadi loh, ini lewat-lewat terus di depan dari Genesis Dogma. Mereka muter terus loh, udah kayak laler tuh nggak?
Kirain kayak nyamuk. Iya, nyamuk juga muter-muter. Oh pantesan kalau misalkan kalian pergi bertiga yang satunya lagi pacaran disebutnya nyamuk sama laler ya. Oh, karena muter mulu biar ada kegiatan ya. Akhirnya nyamuknya ditepok sama GD Kids, mendapatkan 1 pemain dan bahkan sebuah pergerakan tabrakan dari Skylar malah membuat mereka juga ikutan tumbang dan GD tidak ada trade talk sama sekali. Mereka mendapatkan 3 pemain dari BCSWell. Kayaknya niatnya buat nabrak buat nge-retake tapi malah langsung di-taunting juga. Nice taunt dari Bombs memukul mundur player-player BCSWell lainnya juga. Zuxi yang bukan Zuxi berhasil untuk kabur. Dan akhirnya satu rumah, satu compound, satu area berhasil dikuasai secara penuh sama Genesis Dome. Kayaknya dia tadi kesel banget deh. Diputer-puterin, terus kayak diledek-ledekin dari kejauhan. Dan pas langsung ditabrak, langsung diratain. Terus tadi ditaunting-taunting juga sama si Bombs kan? Gerbek sahur banget tadi ya, udah bener-bener langsung dihantam begitu saja. Dan gue gak ngerti sementara pemikiran dari BCSWell. Mereka nyari informasi dari jauh gitu. Terus tiba-tiba mereka tabrak dan supportnya di belakang, kerok duluan. Nah, jadi emang aneh ya. Tapi ya sudahlah, seenggaknya mereka masih ada 1 player terakhir sisaan juga yang masih bisa bertahan, lone survivornya. Sementara itu di bagian Bukit Kentang nampaknya sudah ada yang mulai mendekat ke arah The Xavier. Dari bagian low ground tipis ini sudah ada diisi oleh player-player MS Chonburi. Berusaha untuk mencari informasi tapi masih belum ketahuan juga karena penyebaran dari The Xavier itu benar-benar merata di bagian atas dan sudut dari tim MS Chonburi agak sedikit tertutup, namun ternyata cukup banyak ya. Nah itu dia, cukup banyak kayaknya player-player atau tim yang dari tadi rotasi muter-muter lewatin dari Genesis Dogman. Ya betul banget, tapi yang paling apes adalah BCSWell karena setup mereka bener-bener berantakan banget dan berhasil diamankan 3 pemain dari BCSWell. Dan untungnya 3 pemain yang di pick off, 2 diantaranya tuh masuk ke area compound dari tim GD. Jadi mereka ngebuang peluru tapi dapat lootingan tambahan juga dari 2 pemain BCSWell. Iya, jadi ada modalnya balik ya. Ya, betul sekali. Habis dibuang-buang. Investasinya bagus. Nah, bagus. Investasinya bagus. Jadi, karena ada tambahan poin dan juga lootingan tambahan. Bener, untung nggak buntung ya. Betul sekali. Itu grafiknya hijau naik terus gitu. Aduh. Nggak kayak punya gua nih sekarang lagi merah banget rasanya. Curhat ya. Ini merahnya bikin galau. Beli lagi atau hold? Akhir tahun. Biasa akhir tahun gitu ya. Dan juga ternyata yang lagi ngejar-ngejaran grafik ini semua tim yang lagi bermain. Ini 12 menit yang dimana dari bagian Pochinki kayak udah mulai agak cukup padat merayap. Nih ada beberapa tim yang sudah mengambil checkpointnya. Di bagian gereja diamankan oleh Face Clan. Dan ini baru kelihatan numpuk di tengah. Kalau tadi tuh kayak masih nyebar-nyebar. Masih banyak yang lagi muter-muter juga. Namun untuk shifting zone, bouncing ke arah Pochinki. Dan ini bentar lagi harga Pochinki rumahnya naik, semuanya bakal ngisi bagian Pochinki. Gue curiga satu hal nih, Jel. Apa tuh? Lo inget kejadian 5 tim yang nabrak ke arah rumah roti di atasnya Pochinki? Mungkin bakal kejadian lagi karena tadi gue ngeliat ada padat banget penduduk di bagian atas dari Pochinki dan MSC langsung tabrak begitu aja berarti ke bagian dalam dari Pochinkinya dan ada 1 rotasi yang barbar banget. DWG mereka melewati sebuah ladang gandum, bahkan dia melewatin 2 tim di Pochinki. Oke, lagi patroli ya, muter langsung aja, cuek aja, langsung bikin atraksi juga dari seorang Forest. Gak peduli, pokoknya gak ada yang nembakin, yang penting gue gas. Wih! Aksi di bulan Juni ya, padahal sekarang sudah Desember. Tapi lolos, semuanya lolos, safe, checkpoint, touchdown. Checkpoint. Gile, boleh. Try hard banget itu gue yakin rotasi penuh dengan detak jantung yang begitu cepat. Gila. Aduh, deg-degan banget tentunya. Tapi dari MS Chonburi malah yang terpick off oleh Four Rifles. Dan Luxi juga mendapatkan 1 pemain terakhir dari BCSWell. Dihantam oleh GD, diselesaikan oleh Bigetron. Nah, Luxi menghantam Zuxi yang bukan Zuxi. Betul sekali. Well, dan life must go on juga. Kita lihat dari 15 tim yang masih bertahan total headshots. Kalau kita lihat Four Rifles, STE. STE 3 orang namanya loh masuk ke data total headshots. Berarti ini dari... Mohon maaf, 2. 3? Kan, itu 2 STE yang berbeda. Iya juga ya. Gue cek maaf ya. Ya berarti 2, nggak apa-apa. Tapi kan 3 STE. Atau mata gue malah yang error tadi ya. Ya kalian cek sendiri guys. Soalnya mata gue kedua arah nih. Ke total headshot sama ke gameplaynya. Gue 3 tadi. Total headshot, gameplay sama live status. Gue lihat yang pincang yang mana, yang bisa di revive yang mana lagi. Yang Secret udah mulai pincang juga, ada yang 1 yang ter-take down. Terus dari MS Chonburi juga masih bisa diselamatkan, ternyata yang tadi ter-take down juga. Bahkan dari, Reject udah berhasil diselamatkan. Tinggal 2 nih yang masih menjadi Ultraman.
Ultraman. Alright, kita akan lihat karena masih tidung-tidung juga di bagian belakang. Dan dimana di bagian pinggiran-pinggirannya belum ada inisiasi fight yang langsung dilakukan. Kalau kita lihat masih ngunci-ngunci aja, ngelok angle satu sama lain. Tapi ini adalah satu area yang sebenarnya cukup nikmat diamankan oleh Bigetron Red Alliance. Ada banyak beanbags yang bisa dipakai juga. Tinggal controlling di bagian bawah. Sniper Tower juga udah mulai diisi oleh Luxe sebagai salah satu sniper dari Bigetron Red Alliance. Tapi mereka sudah mulai fokus ke arah Genesis Dogma. Oh no, Pika dengan sniper riflesnya Nichil masih belum kena hit juga, masih bisa menghindar. Tapi ternyata dari arah yang berbeda, sniper rifle yang dikontrol oleh Nuzi yang kena ke arah satu player reject. Wah, malah tiba-tiba Pika mendapatkan beberapa tembakan dari bagian belakang. Bigetron sedikit mendapatkan angle menuju ke arah pemain dari Stalwart. Butuh setup kembali untuk Stalwart kali ini karena mereka bermain di pinggiran circle yang ketiga. Blue Zone semakin menghimpit tentunya, di mana GD juga sedang mencari tempat yang nyaman untuk mereka hinggapi saat ini. Dan kayaknya circle nggak jadi ke arah Pochinki, malah menuju ke bagian bukit bawah dari Pochinki, di mana 6 to 8 sudah set up di bukit tersebut. Yes, 6 to 8 dari tadi udah ngambil tempat tersebut sih. Mereka udah punya prediksi kayaknya kalau misalkan circle-circle nanti ke sana ya? mereka bisa. GD juga ternyata udah mulai touchdown, satu player yang dikirimkan. Tapi masalahnya di bagian belakang juga ada beberapa player yang bakal follow up. Sama halnya juga dengan MS Chonburi yang bakal fight juga dengan FaZe Clan. Dua tim dari Thailand kali ini harus bertemu di bagian gorong-gorong dekat dengan Pochinki juga. Satu sama lain lagi saling ter-takedown juga, tapi Genesis Dogma berhasil untuk mendapatkan satu player dari Stalwart. Namun kali ini stalemate terjadi antara MS Chonburi dan juga FaZe. Masih terus mengokang granat lemparan ke arah depan, hampir saja tertumpang karena ada ketiak lagi naik, tapi Beer Eleven masih bisa menggocek kembali juga. Harus melakukan healing, salah timing sayang sekali, malah langsung dipush begitu saja oleh MS Chonburi. Timing demi timing didapatkan oleh FaZe Clan dan juga MS Chonburi. Silih berganti, bahkan kali ini malah FaZe Clan yang berhasil menguasai area gorong-gorong. Satu demi satu pemain dari MS Chonburi berhasil mereka amankan, dan kali ini dua yang terkenok berhasil harusnya untuk di-revive oleh dua pemain FaZe Clan yang lainnya. Tapi tiba-tiba granat dari Forever bakal datang menjadi third party di area gorong-gorong sekitar Pochinki kali ini, dan FaZe Clan hanya menyisakan dua player aktif saja saat ini. Yap, for Rivals FOMO ya, pengen ikutan juga dari bagian belakang, tapi ternyata di bagian yang tidak terkena dengan play zone-nya ada fight yang mulai terjadi juga kali ini dari Rico dan juga DRS. Saling menghantam satu sama lain juga, bahkan sebuah kokokan granat dilemparkan ke arah depan hampir saja mengenai dua player yang lagi melakukan revive. Untungnya masih ada sebuah batu dan masih bisa dibalaskan juga Vida mendapatkan seorang Nima. Begitu cepat flick shot-nya dilakukan, tapi ternyata Prestego masih bleeding out juga di bagian belakang, masih butuh penyelamatan, tapi ternyata dari area yang berbeda. iShots berhasil untuk mendapatkan seorang Satar, bakal langsung dipush kah? Harusnya iya sih, harusnya ini momentum banget kalau misalkan Secret mau ngeretek tempat milik GD saat ini. Ini skor kalau nggak salah kemarin 6-1, apakah sekarang bakal ada 6-2 atau malah bakal dibalikan kembali karena mereka lebih memilih untuk mengamankan satu confirm elimination ada di sebelah kanan. Mereka tidak menabrak langsung menuju ke arah tiga pemain dari GD yang lainnya, tapi Satar yang terpisah berhasil diamankan oleh tim Secret kali ini. Gila, jodoh nggak kemana, dan lagi-lagi mereka bertemu di bagian pinggiran dekat dengan play zone-nya. Namun ternyata Booms berusaha untuk memberikan counter attack ke arah bagian depan, berhasil untuk mendapatkan satu jumper tertumpangan di depan sana. Melemparkan banyak sekali peluru panas, ada smoke yang bisa menyelamatkan player-player dari Genesis Dogma. Masih bertahan juga, namun ternyata dari 6 to 8 join the fight dari bagian atas. Kokokan granat demi granat dilontarkan terus-menerus. Daybot berusaha untuk mengulur waktu supaya teman-temannya bisa selamat. Hampir masih bisa selamat, ternyata TS melakukan revive dan itu dia connect granatnya. Jumper tertumbang lagi, berhasil untuk bisa membuat TS kalah kabut, tapi ternyata wow, ada sebuah bagi yang bakal dinaikin oleh tim Secret maju ke arah depan. Jatuh, woi, barbar banget ini tim Secret. What happen now? Tapi Boom berusaha untuk mengamankan teman-temannya dengan dua player yang masih aktif. Pasta. Wow, ini fight yang benar-benar intens banget antara Secret dan juga GD, tapi granat bakal dilontarkan langsung menuju ke bagian depan sana dan hampir mendapatkan satu pemain dari tim Secret, namun masih tercover dengan sebuah bagi. Lemparan berikutnya ternyata tidak cukup untuk menggapai dua pemain dari tim Secret, dan untungnya dari 6 to 8 mereka nggak join untuk ke arah fight ini. Booms tarik mundur ke bagian belakang di mana Nichil yang bakal menjadi palang pintu untuk pemain-pemain Secret. Oh no, dan ternyata tim Secret berhasil untuk ngereset player-playernya, tapi iShot sedikit tidak tenang hidupnya karena masih digangguin aja. Fredo kena lagi tembakannya, dan ternyata kita harus bergeser dulu kameranya ke arah yang berbeda. GD kayaknya masih fight juga dengan 6 to 8 di bagian belakang, dan ternyata dari Cryptix mendapatkan sebuah duk, lemparan granat yang cukup on point. The Xavier digerebek rumahnya, masuk ke lantai 2, mencari kembali The Xavier, tapi ada bakaran molotov yang membatasi pergerakan. Rebis langsung saja melakukan revive, tapi ternyata FBI open the door. Cryptix masuk ke dalam rumah, membabi buta. Ada molotov bakaran yang cukup panas. Marshall anti bakar, debus, gila sih.
Gila men, ini udah bener-bener belajar dari Limbat Gajah Marshall. Bener-bener strong banget menghadapi api-api asmara yang dilemparkan oleh pemain-pemain dari tim The Xavier tentunya dari Cryptix. Berhasil menang tapi GD di arah lain mereka dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk Genesis Dogma Kids di game yang keempat pada hari ini. Yes, dan tim Secret kayaknya harus menerima karmanya. Di depan sana sudah ada 628 Taoshi dan kawan-kawan yang melakukan securing ke arah bagian lower ground tersebut. Sementara itu dari Infinity yang udah berhasil untuk mendapatkan seorang player dari Rico. Dan juga dari Reject kayaknya lagi berusaha untuk naik ke atas gunung yang sudah dikontrol oleh 628 kembali melebar. Setup dari 628 sendiri, zona yang sudah mulai bergerak kali ini memaksakan player-player yang ada di dalam Pochinki harus bergerak maju ke arah depan juga. Dimana MS Chonburi juga sudah mulai dikembalikan ke arah lobby, tapi ternyata Sunan ditumbangkan, saling refleks satu sama lain antara Reject, Sunan dan juga tim Secret. Ini adalah three-way showdown nih Pasta. Yes, ini area perbukitan yang benar-benar chaos banget ya. Semua tim ingin mendapatkan tempat terenak untuk di bagian bukit bawah dari Pochinki-nya. Sementara Secret yang hanya terlihat cuma kitnya doang, entah yang dua di mana, kayaknya duanya lagi saling revive. Ditabrakkah EP-nya, dilewati nama Vesplin ternyata, tapi EP terspot karena ada bukan tembakan yang dilakukan oleh seorang EP. Open fire dari EP membuat dia terspot oleh tim Cryptix juga. Bahkan kali ini EP tumbang. Tinggal beberapa pemain aktif dari Forever saat ini, di mana mereka masih memperjuangkan posisi mereka juga untuk masuk ke dalam zona berikutnya, mempertahankan untuk spot-spot yang enak juga. Tapi DWG terlihat mereka ngotot banget. Pundi-pundi elimination sudah diamankan oleh DWG. Yes, bahkan nambah lagi jadi 6 elimination untuk DWG. Sementara itu ada banyak sekali player yang lagi kesulitan juga. Juni sudah mulai terdeteksi oleh Sansan dari bagian belakang menembaki. Kena satu player, Juni ditumbangkan oleh seorang Sansan. Tapi ternyata player-player dari E628 juga harus menghadapi beberapa peluru panas dari arah yang berbeda. Cryptix dengan sangat santai, patroli lewat aja, santai aja, nyelenong aja bos. Bodoh amat pokoknya. E628 juga harus melakukan revive, tapi ternyata ada beberapa player yang harus mereka tahan di bagian depan. DWG lagi benar-benar on fire nih Pasta. Yes, mereka on fire banget. Mereka sudah mendapatkan 6 elimination untuk di menit ke-21 kali ini. Total udah 6 kill loh mereka kumpulkan. Itu jumlah yang menurut gue banyak banget, di mana masih ada 9 tim yang tersisa kali ini. Tapi Sarah angle bakal kebuka banget, langsung ditembak oleh seorang ice shoot. Sebuah angle free berarti ke seorang Sarah dan belum dikonfirm menjadi sebuah elimination. Karena momentumnya tadi agak sedikit terlewat dan masih dicari sebuah confirm elimination berhasil mereka amankan. Tapi backup dari Reject pun datang dan berhasil mengamankan seorang kid. Yes, benar banget. Berarti menyisakan ice shot sebagai the last man standing juga. Tapi Rico, satu player sudah mulai terdeteksi. Marshall pun terdeteksi. Banyak sekali player-player yang langsung saja ditumbangkan. Cryptix menjaga area yang mereka miliki dengan sangat kokoh. Susah sekali untuk ditembus barikadenya. Dan ternyata dari Infinity akan berusaha untuk memanfaatkan momentum ini. Lihat penyebaran dari Infinity. Dua player yang sudah mulai dikutus untuk mengambil bagian tengahnya. Sansan juga dipulangin kayaknya dari Face Clan. Gokil banget ini. Ini kanannya chaos banget loh, dari timur chaos banget, dari utara chaos banget, dan Infinity mereka mengontrol zonanya dengan begitu bagus, tidak membiarkan semua tim mudah untuk masuk ke dalam zona. DWG terspot kali ini, Divin ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown yang menuju ke arah DWG karena ada third party yang join the fight. 628 pun dipulangkan menuju ke arah lobby, bahkan Reject juga dipulangkan menuju ke arah lobby karena DWG mengontrol bagian kiri belakang mereka. Aman sudah pergerakan dari DWG saat ini, dan Bigetron dengan 2 player yang tersisa saat ini, Jel. 2 elimination juga sudah mereka kumpulkan. Serba 2 nih. Jangan-jangan ntar endingnya mereka mendapatkan hashtag 2. Gitu ya. Tapi kita masih melihat juga karena mereka pintu masuk dari mereka itu aman. Mereka masuk zona juga dengan masuk dari arah bagian jam 6. Tapi ternyata VS Clan juga try hard banget dengan 2 player yang masih survive. Ada Mr. Five dan juga Bullshark. 1 player yang sudah diutus untuk mengamankan bagian bibir zonanya. Ini bakal menjadi fight yang cukup seru karena dari Infinity masih standing strong juga dengan 4 player yang mereka miliki. Benar-benar mengkontrol zonanya. Jadi Bigetron Red Alias nampaknya lagi berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Infinity, tapi hati-hati ada Gatani juga dari bagian belakang, tapi Damwon Gaming bakal langsung menerabas ke arah depan. Face Clan 1 playernya berhasil diamankan, tapi ternyata dari Cryptix lagi-lagi memanfaatkan high ground advantage-nya dari bagian atas, berusaha untuk meng-cut terus-menerus player-player DWG yang berusaha untuk masuk. Ini DWG main agresif banget buat di game kali ini. Mereka sudah mendapatkan jumlah elimination begitu banyak dan Luxi terspot oleh seorang Gatani karena penyebaran dari Infinity benar-benar meluas. Last man standing, tinggal Liquid yang menjadi harapan terakhir untuk Bigetron dan bisa mendapatkan placement yang lebih baik lagi. Menurut gue 5 udah bagus banget sih buat BTR sebenarnya. Iya, dan pengumpulan poin mereka juga udah lumayan konsisten untuk di hari ini. Tinggal survive aja, tapi kayaknya Gatani langsung kasih info deh. Kalau misalkan di depan sana masih ada player terakhir, dia langsung bawa abang-abangan di bagian belakang. Ada Nier yang sudah
mulai diajak juga ke bagian depan, tapi Gatani masih Nice bisa try. bersembunyi. Nice try buat Bigetron Red Alliance. Infinity mengkontrol area playzone dengan sangat baik dengan setup yang mereka lakukan juga dari bagian depan dan belakang. Cryptix kali ini yang masih menjadi salah satu tim cukup kuat untuk bisa dihadapi. Face Clan pun dipulangkan, 3 tim tersisa. DWG Damwon bye-bye sih Gaming harusnya. kayaknya udah nggak bisa deh. Betul, tinggal Cryptix dan juga Infinity berarti untuk 2 tim yang tersisa kali ini karena Fabian maksud gua dia lebih memilih untuk melakukan healing di bagian luar dan El Chapo sudah mulai terlihat oleh Nuzi. Tentunya bakal ada kokokan granat dari seorang Nuzi bakal dilemparkan ke bagian atas sana 3 detik atau 4 detik tadi ditahan, meletup masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Kali ini El Chapo masih bertahan di high ground dan juga di balik sebuah batu. Yap, ini kayaknya Ini zonanya ke mereka lagi Nah, loh. itu dia. Infinity udah nyebar banget, itu kayak hampir 100% zona udah mulai diisi sama Infinity dan mereka benar-benar fokus ke arah depan karena di bagian belakang dari Infinity udah gak ada siapa-siapa, jadi ini enak banget untuk mereka controlling areanya. Cryptix mengirimkan seorang Senkai ke arah bagian high groundnya, masih belum terdeteksi nampaknya karena ada El Chapo yang terus-menerus mengganggu pergerakan dari Infinity. Lontaran granat terus-menerus dilemparkan juga, tapi Damwon udah mulai dipulangkan, berarti ini tersisa 2 tim aja. Top 2 Infinity, saya Pride, let's go! Let's go Infinity, ini saya pride banget lah karena Infinity ngegas banget. Satu-satunya tim yang bisa gue bilang stabil itu Infinity di setiap minggunya. Oke. Kecuali weekdays minggu pertama. Itu kayaknya mereka adalah tim yang tipenya selalu kayak gitu. Di Oh, awal-awal oke. ngeraba-raba dulu. Oke, PDKT-nya halus ya, nggak Halus. barbar berarti ya. Enggak, Nggak bagus. yang tiba-tiba, hai lagi ngapain, Enggak. video call yuk gitu, nggak Enggak. gitu ya. Tapi halus Underground. banget ya. Underground. banget. Jadi ada di saat lagi dibutuhkan Ini aja. biasanya pergerakan-pergerakan PDKT teman tapi mesra. Waduh, ya. Tapi kita bakal lihat dulu antara 2 tim yang masih bertanding karena ini adalah WWCD untuk yang keempat pada hari ini. Apakah jatuh ke tangan Infinity atau menuju ke bagian Cryptix, tapi granat yang begitu on point tadi berhasil dilakukan dengan sangat-sangat baik. El Chapo masih melakukan proning, belum ada tembakan balasan dari arah tim Cryptix karena mereka lebih bersabar untuk menunggu kedatangan dari pemain-pemain dari Infinity tentunya. Mela sudah mulai terspot dan sebuah counter shoot yang begitu cepat ini harusnya bakal confirm winner chicken dinner untuk the Infinity di game yang keempat. Yes, Infinity comeback again kali ini dengan mengamankan 10 elimination. Nampaknya kali ini mereka berusaha untuk menunjukkan kembali taringnya, di mana untuk di minggu kedua mereka adalah salah satu tim yang cukup menakutkan. Bahkan di Super Weekend juga benar-benar konsisten dan kayaknya mereka lagi berusaha untuk menggapai kembali konsistensi yang mereka miliki karena udah persiapan mau Yap. masuk ke Super Weekend. Betul, ini udah